secara sukarela dan tidak adanya paksaan atau ajakan dari kawan-kawan yang lain ya. Dan diharapkan adik-adik ini dapat terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, adik-adik ini berharap juga adik-adik ini dapat aktif dalam diskusi kelompok, dan ketika menyampaikan pendapat, adik-adik ini harus mengangkat tangan dan mendengarkan temannya ketika menyampaikan pendapat ya adik-adik. Dan kakak juga berharap adik-adik ini dapat aktif dalam kegiatan kita kali ini. Dan yang terakhir yang perlu kakak tekankan, adik-adik ini dalam menyampaikan pendapatnya itu topik yang kita bahas pada kali ini, adik-adik ini hanya tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain, hanya pembahasan materi kita ini hanya dalam kelompok kita kali ini ya adik-adik. Oke adik-adik semuanya, apakah adik-adik semuanya sudah paham? Sudah. Nah, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, anak-anak berikutnya kita perkenalan dulu supaya kita makin akrab ya. Oke, cara perkenalan itu nanti adik-adik menyebutkan nama panggilan sama hobinya, tetapi dengan gerakan. Kakak contohkan ya gerakannya. Perkenalan dimulai. Nama saya Dia, hobi saya memasak. Nanti dilanjutkan dari adik sampai nanti dari kanan kakak sampai nanti ke kiri ya. Bisa? Bisa. Kita coba ya. Hafiz futsal, Vicky masak, Nurul membaca, Sani masak, Rizka membaca, Ika masak, Tia membaca, Aisyah membaca Al-Quran. Jadi setelah kita perkenalan, adik-adik semua sudah kenal ya. Nah, jadi setelah kita melakukan perkenalan tadi, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sebelum kita ke tahap berikutnya, Akak mau mengulas dulu tentang apa itu BKP. Ada yang bisa menyebutkan
meningkatkan komunikasi kita dan mendapatkan kawan baru. Dengan caranya itu seperti yang kita lakukan. Caranya itu seperti kita melakukan seperti sekarang itu, yaitu duduk melingkar dan saling berhadapan. Sampai sini paham adik-adik? Oke. Jadi jadi adik-adik sudah siap untuk kita lanjut tahap berikutnya, adik-adik? Siap. Nah, di dalam BKP ini terdapat dua topik. Topik yang pertama itu ada topik tugas. Topik tugasnya itu di mana kakak yang menentukan topiknya. Sedangkan yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas itu adalah adik-adik semua yang menentukan topik yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, tetapi kali ini adik-adik untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik tugas, yaitu topiknya itu dari kakak sendiri. Nah, sampai sini paham adik-adik? Paham. Nah, akhir-akhir ini akan melihat di sekitaran adik-adik banyak yang mengikuti atau mengikut tren-tren baru dari itu. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang topik FOMO dengan tujuan agar adik-adik ini tidak ikut-ikutan atau melakukan hal-hal yang mengikuti kawan-kawan yang lain ya. Nah, jadi pada kali ini kan kita bahas materi tentang FOMO. Ada yang bisa menyampaikan apa itu FOMO? Silakan saja. FOMO adalah seperti di mana ini adalah rasa takut bahwa orang lain sedang mengalami sesuatu yang lain atau menyamar orang. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Silakan Rizka. FOMO itu adalah adanya rasa takut atau kecemasan kalau tidak bisa mengikuti tren-tren atau hal baru di media sosial. Bagus sekali Rizka. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Tidak perlu malu ataupun sungkan, adik-adik. Biasanya tidak ada tempat salah atau pembelaannya. Nah, ada lagi yang bisa menyampaikan adik-adik pendapatnya tentang FOMO? Dipersilakan Pak Hafiz. FOMO itu rasa takut atau cemas akan tertinggal zaman. Bagus sekali Hafiz. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Dipersilakan kepada dia. FOMO itu sama kayak istilahnya hal-hal yang baru, tren yang istilahnya itu bukan hanya sekedar teknologi aja, tapi segala barangnya istilahnya itu orang-orang itu berlomba untuk tren tersebut tadi. Kalau mereka nggak ada, itu merasa tertinggal, merasa tersaingi. Jadi gimana pun caranya mereka harus juga itu berlomba dengan sesuatu yang memang itu gimana pun caranya harus mereka dapat itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Cukup? Dipersilakan kepada Ika. FOMO itu adalah sikap atau perilaku seseorang di mana dia takut ketika tidak mengikuti hal yang lagi baru ataupun lagi tren sekarang. Itu bisa juga mungkin disebabkan oleh media sosial tadi ataupun orang-orang di sekelilingnya tadi yang merasa lebih hebat ataupun lebih bagus daripada dia. Bagus sekali Ika. Sepertinya sudah paham ya. Jadi kata Ulis tadi, jadi FOMO itu adalah suatu perasaan takut akan tertinggal dari kawan ataupun aktivitas kawan yang biasanya itu dimunculkan oleh aktivitas media sosial. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu FOMO. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari FOMO itu? Dipersilakan kepada Sani. Jadi ada beberapa bentuk FOMO, yaitu yang pertama ada FOMO sosial, untuk tinggal dengan acara-acara yang terjadi di lingkungan. Yang kedua itu ada FOMO media sosial, di mana dia takut untuk ketinggalan tentang tren-tren yang ada di media sosial. Dan ada yang ketiga itu ada FOMO finansial. Bagus sekali Sani. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Dipersilakan kepada dia. Yang pertama itu pada media sosial, contohnya kayak TikTok, WhatsApp, Instagram. Terus yang kedua
adalah FOMO pergaulan, kayak pergaulan tren hari ini nongkrong atau misalnya itu menggibah atau gosip. Terus yang ketiga itu FOMO akademik, takut ketinggalan tentang informasi-informasi tugas atau kegiatan di sekolah. Terus yang keempat tadi FOMO konsumtif, itu membeli barang karena takut ketinggalan tren. Bagus sekali dia. Ada lagi? Sebentar. Dipersilakan kepada Rizka. Ada pun bentuk-bentuk FOMO yang pertama adalah sosial. Sosial ini sebagai contohnya, seseorang itu merasa gelisah ketika tidak diajak oleh temannya pergi ke suatu tempat. Itu ada media sosial, contohnya itu bisa muncul dari handphone atau gadget. Ketika ada FOMO akademik, di mana adanya rasa takut tertinggalnya suatu materi atau pembelajaran baru yang ditunggu. Bagus sekali. Ya, bagus sekali Rizka. Masih ada adik-adik semuanya? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, jadi bentuk-bentuk dari FOMO itu adalah ada seseorang yang selalu melihat media sosial atau membuka atau scrolling selalu kayak TikTok atau notifikasi dan sebagainya. Ada juga ada seseorang yang bentuk FOMO-nya itu seperti dia itu selalu takut tertinggal tentang pelajaran atau tidak diikutkan sama kawannya gitu. Dan ada juga FOMO-nya itu seseorang yang membeli barang tetapi dia tidak membutuhkannya. Nah, gitu. Jadi setelah bentuk-bentuk tadi setelah bentuk-bentuk tadi kita akan membahas tentang penyebab dari FOMO itu sendiri. Nah, ada yang bisa menyebutkan atau menyampaikan apa saja penyebab dari FOMO itu sendiri? Silakan kepada Sani. Jadi penyebab dari FOMO itu yang pertama rasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri atau tidak percaya diri. Nah, yang kedua itu penyebabnya itu dari media sosial, di mana dia ingin mengikuti tren yang ada di media sosial. Bagus sekali Sani. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Persilakan kepada Vicky. Ya, itu seperti yang dilakukan oleh kita dengan media sosial tren sendiri itu bisa menjadi tekanan untuk seseorang ketika dia tidak mengikuti hal yang lagi tren, nanti dia takut ketinggalan oleh lingkungan sosialnya seperti ketinggalan teman. Jadi kalau dia tidak mengikuti tren itu dia kayak takut tidak gaul, jadi nanti nggak ada yang mau bergaul dengan dia. Bagus sekali Vicky. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan? Persilakan kepada Ida. Kalau menurut kita tentang penyebabnya itu mungkin bisa jadi yang pertama karena dari lingkungannya, dimana mungkin orang sekitarnya tadi itu mereka itu bisa dikatakan mengikuti tren tadi, terus gaya itu berbeda sama dia, jadi sehingga dia itu tidak mau berbeda dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi dengan melihat yang adanya tadi media sosial, sehingga media sosial itu menjadi standar gitu. Yang kalian itu ya harus kayak gini, yang kalian itu berarti orang itu bisa dikatakan tadi itu biar upload story pergi main sama pergi wisata ke suatu tempat, sementara dia tadi itu belum melakukan hal itu. Jadi kayak rasa takutnya terhadap itu juga besar gitu. Seperti juga bisa disebabkan oleh gaya dari keluarganya tadi, misalnya keluarga temannya tadi itu mereka udah pergi makan di tempat yang dikatakan bahwa tempat makan tadi itu adalah tempat makan yang terbaru, tempat nongkrong anak-anak yang ibaratnya itu gaul lagi bagusnya, sementara dia tadi itu belum bisa pergi ke tempat tadi. Bagus sekali Ida. Teman-teman, ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang penyebab-penyebab dari FOMO itu sendiri? Ada? Bagus sekali semuanya dari dalam menyampaikan. Jadi penyebab dari FOMO itu sendiri yang pertama itu
gerakannya ada adik tolong berdiri dulu. Menyebutkan namanya. Apakah? Perlu ulang penjelasannya? Oke. Jadi cara mainnya itu misalnya kakak bilang door gitu kan ya. Jadi si Tia dan si Rizka ini saling menyebutkan nama dan saling menunjuk. Jadi si Ika ini bakal menunjuk gitu. Paham? Oke. Kita coba ya. Oke, permainan dimulai. Door. Habis. Oke. Oke, kita ulang lagi ya. Oke. Nurul. Cekir. Oke. Kalian buat apa ini? Rizka. Sani. Siapa yang paling cepat? Ika. Oke. Kita coba satu kali lagi ya. Sani. Oke. Udah oke. Permainannya kita cukupkan ya. Oke, silakan mulai lagi. Nah, tadi kita sudah melakukan eksperimen perkenalan. Pastinya adik-adik sudah mulai semangat lagi ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu dampak dari FOMO itu sendiri. Ada yang bisa menyampaikan dampak dari FOMO itu? Silakan kepada Nurul. Menurut saya dampak FOMO itu dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak tenang. Bagus sekali Nurul. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Dipersilakan kepada dia. Pertama itu banyak motivasi belajar. Yang kedua itu mudahnya diserang penyakit. Yang ketiga terdapat selalu menghadirkan diri sosial pada diri kita sendiri. Yang terakhir itu belajar percaya diri. Bagus sekali dia. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Ini siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Silakan. Ada yang mau ngalah? Oke. Dipersilakan kepada Ika. Menurut Ika itu dampaknya pertama itu kurang percaya diri karena memiliki rasa takut tadi rasa takut tadi itu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian dampak yang kedua itu menurut dia ketergantungan, di mana seseorang tadi itu ketergantungan terhadap media sosial karena takut tertinggal tren ataupun hal-hal yang baru sekarang terjadi. Kemudian dampak yang lebih kali itu adalah kegelisahan, di mana seseorang tadi itu memiliki rasa cemas yang lebih tinggi terhadap segala sesuatu. Kemudian memberikan dampaknya tadi itu bisa juga mungkin kecanduan terhadap media sosial tadi. Bagus sekali Ika. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan kepada Vicky. Terserah. Pertama itu dampaknya ada mengganggu produktivitas dalam hidup, terus juga dapat menyebabkan gangguan tidur kan. Terus dia juga dapat mendorong perilaku konsumtif sehingga kondisi finansial seseorang itu bisa buruk karena terlalu mengikuti tren atau FOMO. Seperti yang tadi kita bahas, dia tuh membeli barang yang sebenarnya tidak mereka perlukan, tidak mereka suka. Mereka hanya membeli untuk sekedar FOMO saja. Bagus sekali Vicky. Ada lagi yang bisa menyampaikan?
selalu mengikuti tren, walaupun sudah termasuk memaksa untuk mengikuti, tidak berdampak mengikuti. Bagus sekali Hafiz. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan kepada Sani. Jadi dampak dari FOMO itu dimana seseorang itu ingin suatu tampil sempurna, dan juga orang yang mengikuti dampak dari FOMO itu dimana dia pengen olahraga itu tidak teratur karena ingin mengikuti tren yang tidak seharusnya diikuti. Bagus sekali Pak Sani. Tadi pertama kita ada adik-adik sudah paham ya apa itu dampak dari FOMO atau ulas lagi. Jadi adik-adik sudah paham semua ya dari dampak dari FOMO itu sendiri. Jadi kata ulas lagi, jadi dampak dari FOMO itu yang pertama itu ada pastinya ada perasaan stres maupun cemas pada kita setelah kita melakukan FOMO itu, dan juga pastinya ada ketidakpercayaan diri karena kita ini selalu mengikutkan atau selalu berpedoman pada orang atau kawan kita ini, dan juga pastinya pergaulan kita ini jadi tidak sehat karena selalu mengikutkan kawan dan hubungan sosial kita ini pastinya terganggu. Sampai sini ada paham? Nah, selanjutnya materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara ataupun solusi yang bisa dilakukan agar kita tidak mengikuti atau ikut-ikutan dari perilaku FOMO itu sendiri. Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya apa solusi atau cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari FOMO itu sendiri? Dipersilakan kepada saya. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari FOMO itu yang pertama, kita dapat memilih teman yang tidak selalu mengikuti tren. Jadi kayak memilih pergaulan yang sehat. Nah, yang kedua itu kita mensyukuri apa yang telah ada sama kita, dan kita tidak mengikuti tren-tren yang ada kalau kita tidak mampu. Bagus sekali Sani. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan kepada Nurul. Solusi untuk mengatasi itu dengan mengurangi penggunaan media sosial dan lebih fokus pada diri sendiri. Bagus sekali Nurul. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Siapa duluan? Coba dulu yang mau bicara. Dipersilakan kepada Rizka. Lebih ke mengontrol diri aja supaya kita nggak saling ikutan dan yang tidak penting, lebih fokus ke diri sendiri aja. Bagus sekali Rizka. Kita bisa lanjut dulu kepada tentang dulu kepada. Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan kepada Nis. FOMO syariah. Apa? FOMO syariah. Oh, saya bagaimana itu? Bisa dijelaskan kepada? Itu kan
keinginan tadi itu tidak sesuai sama kejadian, ya udah dia langsung emosi dan langsung merobekkan kertas tadi. Kemudian menurut kita adalah menghindari yang namanya lingkungan yang toksik tadi dan tidak sehat tadi. Mungkin bisa dimulai dari pertemanan kita sendiri. Dimana kan katanya teman kita itu ibaratnya kalau dia itu seperti vakum gitu. Kalau kita tidak bisa gitu, minimal kita kalau kayak di vakum tadi itu pasti kita akan tersentuh juga baunya tadi ya gitu. Jadi kalau misalnya teman kita ini merupakan teman yang dia orangnya harus mengikuti standar apa yang lagi dilakukan orang lain gitu, takut ketinggalan tadi, ya udah kita bisa gitu mengurangi teman-teman yang kayak gitu tadi, lebih kepada cari teman yang memang dampaknya positif bagi diri kita tadi gitu. Yang kita dekat ke dia itu ya tujuannya itu bukan tujuan dunia tadi kayak misalnya teman, tapi tujuan untuk mencari yang namanya pahala dari akhirat tadi gitu. Mungkin bisa juga dari lingkungan kita. Mungkin kalau di lingkungan ataupun di sekitar kita misalnya banyak yang bertanya, kamu nanti selesai ini mau kemana gitu. Bagusnya itu selesai kuliah itu harus kerjaannya itu ya lanjut S2, sementara kita tidak bisa lanjut S2 atau kuliah lagi ke luar negeri, sementara kita tidak mampu untuk yang namanya melakukan kuliah untuk ke luar negeri tadi. Jadi hindari lingkungan yang membuat kita itu jadi overthinking gitu, standar kita itu enggak yang baik lagi gitu. Bahkan nanti gara-gara itu kita bisa mencuri gitu, ataupun menghalalkan segala cara tadi agar keinginan tadi itu yang menurut mereka itu baik tapi belum tentu baik untuk kita gitu. Mungkin bisa juga dari media sosial. Kadang kita merasa diri kita itu baik-baik saja gitu, sehat-sehat saja, tapi kita lihat di media sosial biasanya makanan kita hari ini hanya tahu sama tempe, tapi di media sosial muncul itu ayam gepreknya lah gitu, chicken filetnya lah dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita tadi itu merasa makan kita udah enak, udah sehat, tapi karena melihat hal tersebut tadi kita juga jadi pengen untuk mengikuti hal itu. Mungkin itu sih. Nah, bagus sekali juga pendapatnya. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Persilakan. Siapa dulu? Persilakan kepada dia. Terima kasih Kak. Dia penyambung dari jawabannya Kak. Tadi kan informasi yang dibagikan orang itu kan sesuatu yang mereka tahu kebanyakan dari media sosial. Kalau nggak ada media sosial, pasti mereka nggak tahu apa yang hari itu update, apa yang ada yang terbaru, apa yang lagi dibicarakan, apa yang viral. Tapi kan kalau kita sehari-harinya buka IG, buka WA, sih kata yang menarik itu apa yang dijual-belikan. Jadi kayak tertarik lah, contoh ke Shopee gitu. Jadi nggak kita aja, teman kita pun nggak kayak gitu, dan itu dampak yang pengaruh itu sangat besar di media sosial tadi. Jadi kalaupun media sosialnya dibatasi, nggak dia akan dialihkan, misalnya tidak dikurangi, yang bisa itu kontrol tadi kan memang ke negara. Kalau kita sendiri itu kan susah, mau buka APP kan sering muncul kayak gitu. Jadi kan yang harusnya media sosial tadi kan harus diperbaiki berita yang gitu. Itu memang punya kontrol masyarakat negara tadi dalam mengendalikan sesuatu informasi yang kita tuh ikut-ikutan gitu. Bagus sekali pendapatnya dia. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Persilakan kepada Ida. Persilakan kepada Ida. Baik, mungkin sedikit tambahan ya Kak. Tadi sudah menyinggung juga tentang godaan FOMO itu kan. Jadi kalau berpikir itu kita bisa menghindari godaan atau kayak merasa kita misalnya udah mulai kayak merasa melakukan segala suatu cara untuk mendapatkan sesuatu hal yang FOMO itu kan. Kayak itu tuh sebenarnya di luar batas kemampuan kita, tapi kita tuh udah kayak berpikir besar banget gitu kan. Jadi kalau kita sudah merasakan hal-hal seperti itu, kita bisa mengalihkan perhatian kita terhadap aktivitas lain, atau kita bisa mulai berpikir daripada misalnya daripada saya membeli barang itu yang notabene mungkin kayak barang-barang branded gitu kan. Misalnya sendal itu sebenarnya ada yang dijual yang murah di pasaran, tapi karena nama brandnya itu Kak, itu tuh orang tuh kayak mau
uangnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Itu juga kayak menghindari dampak-dampak yang tadi kita kayak menghindari krisis ekonomi, terus depresi kan. Nanti kalau misalnya udah udah kebeli barang itu ternyata kita ada kebutuhan yang lain segala macam kan, itu bisa mengakibatkan yang kayak dapat tadi depresi. Bagus sekali jawaban dari ataupun pendapat dari Anda semua. Jadi kata ulas kembali, jadi solusi yang bisa kita lakukan untuk kita tidak mengikuti dari momen itu sendiri. Yang pertama itu kita bisa mengatasi yang namanya media sosial. Karena di media sosial itu yang akan menyebabkan kita ikut-ikutan promo itu seperti yang dijelaskan ada sebelah. Dan juga kita bisa dengan menerapkan fokusnya itu hanya kepada diri kita sendiri. Kayak fokusnya seperti kayak misalnya kawan-kawan kita itu kayak tadi itu menjadi sesuatu itu kita nggak usah ikut-ikutan. Kita fokusnya kan pada diri kita itu sendiri. Dan juga dengan kita dengan terus menyerapkan rasa syukur pada apa yang telah kita dapat itu apa yang telah kita dapat. Dan yang terakhir itu kita menetapkan tujuan atau keinginan dari yang ini kita inginkan atau kita butuh, bukan karena kayak ikut-ikut kawan atau dan sebagainya. Mungkin dari penjelasan kakak ada sudah paham semuanya. Di sini kakak ada menggunakan teknik yaitu teknik refleksi diri. Nah, teknik refleksi diri ini yaitu adik-adik cara penggunaannya itu nanti kakak kasihkan lembar kertas di mana adik-adik ini nanti menuliskan apa ini pesannya itu kepada diri adik-adik sendiri, misalnya apa yang akan adik lakukan sekarang ataupun 5 tahun ke depan. Nah, kakak bagikan sebentar ya kertasnya. Sebagai seorang pelajar tadi
dan mana yang tidak perlu kita bagi lagi. Kemudian yang kedua mereka yang namanya mengurangi penggunaan media sosial. Dimana kan tadi kita tahunya apa yang lagi tren pun apa yang lagi gaul-gaulnya hari itu salah satunya dari media sosial tadi yang awalnya kita merasa kita sudah baik gitu, terus kita itu udah gaul, tapi kita lihat standarnya di media sosial tadi yang baik itu yang gaul itu tidak kayak yang lagi kita alami sekarang ini gitu. Terus yang ketiga kita cari lingkungan ataupun pertemanan yang baik tadi gitu. Kalau misalnya kita hanya yang namanya ingin baik tadi, tetapi lingkungan kita tadi tidak mendukung hal tersebut, tidak akan bisa dilakukan. Misalnya gitu, kita biasa berteman sama orang yang dia tuh suka membeli barang apa saja yang dia inginkan gitu. Terus dia selalu gitu mengirim yang namanya barang-barang yang lagi baru ataupun lagi tren tadi ke kita, sehingga kita juga pasti ingin gitu membeli hal tersebut. Tapi kalau kita dapat teman yang dia itu ketika membeli barang itu ya yang membeli barang yang namanya apa yang dia butuhkan, atau memberi informasi itu kayaknya ini bagus barang itu karena kedepannya bisa berguna untuk ini gitu. Bukan teman yang akan ini bagus loh barangnya, soalnya saya lihat ini tuh lagi tren, lagi boomingnya banyak digunakan orang, padahal manfaatnya untuk dirinya tadi itu tidak ada gitu. Saking besarnya pengaruh teman tadi terhadap diri kita. Sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah bersyukur gitu. Kadang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu banyak gitu. Tapi karena kurangnya rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan tadi, sehingga yang awalnya gitu kita itu tidak ada melakukan hal-hal yang kayak tadi, misalnya kan sikap kita biasanya baik aja, tapi bisa mengharapkan segala cara yang penting keinginan kita tadi itu terpenuhi gitu. Karena menurut kita itu kok dia itu udahlah kaya gitu, bisa beli apa aja gitu, bisa pergi kemana aja, kita juga ingin hal tersebut gitu. Kok aku tuh tidak bisa ya kayak orang tadi itu bisa pergi kemana aja, bisa membeli apa maunya itu, karena kurangnya rasa syukur tadi. Karena kan Allah tuh memberi kita itu rezeki itu sesuai yang kita butuhkan, kan sesuai keinginan tadi. Kadang menurut kita itu tidak baik, tapi itu baik sebenarnya untuk kita. Jadi standar baik kita itu bukan berarti dinilai hanya dari satu sisi. Bisa jadi ada hikmah di balik yang namanya kita itu tidak diberikan yang namanya harta yang melimpah tadi. Bisa jadi dengan harta yang melimpah tadi kita itu lupa bahwa kita itu hanya manusia biasa, ataupun kita memiliki yang namanya sifat sombong tadi. Mungkin itu saja sih menurut kita yang bisa kita lakukan ke depannya. Bagus sekali yang kita sampaikan. Jadi kakak ulas lagi. Jadi refleksi diri yang akan kita lakukan yaitu yang pertama itu si ini akan mengurangi media sosial dan juga si kita ini akan memilih teman yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahap kedua. Di sini Aka ingin meminta kesimpulan dari adik-adik pada materi yang kita bahas pada kali ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembahasan tentang kali ini? Dipersilakan kepada Anda. Mungkin sedikit kesimpulan yang kita dapat pada kali ini. Yang pertama itu kan FOMO tadi itu adalah sikap atau perilaku seseorang
penyebabnya itu dia overthinking ataupun merasa dirinya tadi itu harus baik orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian solusinya dari FOMO itu bisa mungkin dari yang namanya mengutamakan mana yang prioritas dan mana yang keinginan kita tadi, apa yang kita butuh dan apa yang tidak kita butuh tadi. Kemudian bersyukur tadi terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan tadi. Bisa juga solusinya dengan menghindari teman ataupun lingkungan yang toksis tadi, yang mengajak ataupun yang membuat kita tadi itu jadi terbiasa ataupun mempunyai perilaku seperti FOMO ini. Mungkin itu sih yang dapat kita sempurnakan. Bagus sekali ya. Ada lagi yang bisa yang dapat disimpulkan? Dipersilakan kepada Sani. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada pertemuan hari ini itu FOMO itu merupakan suatu kecemasan yang dialami oleh seseorang di mana dia ingin seperti orang lain yang lebih darinya. Terus bentuk-bentuk dari FOMO ini ada FOMO sosial, ada FOMO media sosial, dan ada FOMO finansial. Nah, dampak dari FOMO ini bisa dampak dari FOMO ini yang pertama itu orang tersebut merasa tidak percaya diri, terus orang tersebut ingin tampil sempurna. Nah, yang terakhir itu ada cara dalam mengatasi FOMO itu, yaitu yang pertama itu dapat memilih lingkungan yang sehat atau pertemanan yang sehat, terus mengurangi penggunaan media sosial yang tidak diperlukan, dan tidak mengikuti tren atau ajaran dari teman yang mengikuti tren-tren yang tidak perlu diikuti. Bagus sekali Sani. Ada lagi yang terada yang berdampak memberikan kesimpulan? Oke, persilakan kepada Hafiz. Kesimpulan saya dapat dari ini bahwa pemerintah mengikuti ini tidak selamanya mengikuti orang itu baik untuk kita. Mungkin untuk orang itu baik, mungkin untuk kita itu baik. Kita harus bersyukur dan kita harus menjauh agar tidak terkena dampak-dampak yang diriliskan tadi. Bentuk-bentuk umumnya pun ada FOMO sosial, FOMO dari itu. Oke, terima kasih kepada Hafiz. Ada lagi yang dapat menyampaikan pendapatnya, kesimpulannya yang dapat dipahami dari materi kita? Tidak ada lagi? Oke. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yang pertama itu, jadi FOMO itu adalah suatu perasaan takut ataupun suatu perasaan takut tertinggal dari atau kegiatan dari orang lain, di mana dia ini selalu yang biasa, di mana penyebabnya itu biasanya yang muncul dari media sosial. Nah, bentuk-bentuk dari FOMO itu sendiri, yang pertama itu si orang ini selalu melihat media sosial, bangun tidur dan langsung melihat media sosial apa yang dilakukan kawannya gitu, supaya dia gitu. Dan juga bentuk-bentuknya itu seperti dia ini selalu mengikuti dengan tren baru apa yang dilakukan kawan-kawannya. Dan juga bentuk-bentuknya itu seperti dia ini selalu ingin bergosip gitu, misalnya bergosip apa yang dilakukan kawan-kawannya, apa yang dilakukan dari setelah ini, supaya dia ini merasa dia lebih tinggi dari kawan-kawannya itu. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga penyebab dari FOMO itu sendiri, yang pertama itu pastinya dengan media sosial, dimana dia itu selalu melihat apa yang dilakukan kawan-kawannya, itu yang menyebabkan dia jadi FOMO itu sendiri. Dan juga dengan kurangnya kepercayaan diri terhadap dirinya itu sendiri, dia selalu mendekatkan pada kayak mendapat jadi kurang dan juga itu dia ini kurang percaya diri pada dirinya sendiri. Dan juga mungkin ada juga
komitmennya itu bisa dimulai dari sebelah kakak. Persilakan kepada Hafiz. Saya berkomitmen untuk tidak bergantung terhadap Bagus sekali Hafiz. Kesannya sih menyenangkan, dapat ilmu baru, dapat ilmu juga, wawasan baru. Untuk kesannya juga ada aplikasi lagi. Bagus sekali Siska. Kepada Ika dipersilakan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kalau kesannya kita sama teman-teman yang menyenangkan, dapat ilmu baru, dapat teman-teman yang baru, dapat seri-seri dan teman yang baru tadi. Terus kesannya juga mungkin kita lebih seringkan yang namanya lihat kita ini, karena tanpa kita sadari kita juga termasuk orang-orang yang kayaknya itu sebenarnya bukan hal yang baik, tapi karena didiskusikan tadi adanya di KPK itu sehingga kita dapat ilmu yang baru tadi, jadi kita tahu apa sikap kita terhadap hal-hal yang lagi tren ataupun yang lagi maraknya sekarang. Bagus sekali Ika. Persilakan kepada dia. Kesannya ini tentunya kita berpositif ini, bersuka cita terdapat wawasan ilmu lagi yang gak hanya sekedar di kepala aja tapi juga dirasakan, karena ini kan memang fakta, dampaknya kan ada luas, jadi jangan hanya kita tahu aja tapi kita terapkan apa yang kita pelajari, termasuk juga orang kita menyampaikan ke orang lain. Juga pesannya mungkin untuk kedepannya diadakan juga nanti sama Setika hal yang dipilih sering diskusikan ya opini yang fakta-fakta terbaru tentang umum, tentang kaligrafi. Kalau nggak kita diskusikan pasti kan rasanya nggak kita yang kawan kan kayak bingung mas, misalnya karena banyak dampak dari umum ini kalau nggak kita diskusikan ya. Jadi perlunya kita melek fakta tadi, terus perlunya kontribusi kita bersama kita mendiskusikan itu bukan hanya hal yang bersifat itu untuk tugas, tapi memang untuk perubahan tadi. Karena kalau nggak kita ada yang keluar dari sana ataupun ilmu yang kita sampaikan, jadinya ya itu cuma sia-sia gitu. Jadi untuk itu kedepannya kita lebih banyak lagi sharing-sharingnya, lebih banyak lagi nangkap fakta pengetahuannya di media sosial, bukalah hal-hal yang bermanfaat, terus hal-hal yang kita sharingkan lagi ke orang lain yang itu juga mendapatkan hal yang insya Allahnya kalau kita diakhiri dengan Allah. Bagus sekali pesan-pesannya Tia. Oke, jadi dari pesan-pesan dari semua, semoga kegiatan yang kita lakukan dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan oleh dari semua. Karena kita awali tadi dengan berdoa, apa baiknya kita juga akhiri juga dengan berdoa. Nah, kepada Hafiz dipersilakan untuk berdoa. Alhamdulillah, selesai dalam bercerita, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan pada ataupun pembahasan kita pada kali ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga marilah kita mengucapkan sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah kakak mengucapkan mohon maaf jika ada pengucapan ataupun kata kakak yang kurang ataupun tidak pantas. Karena tujuannya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan ruangan, alangkah lebih baiknya kita dengan menyanyikan lagu sayonara dan salam salaman. Nah, kita mulai dengan langsung berdiri dan